Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe strato yang terletak di Jawa Tengah. Secara administratif, gunung ini membentang di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Gunung ini memiliki tempat pertapaan yang terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik, seorang sastrawan Sunda yang mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Secara etimologi, nama Merbabu berasal dari kata Meru dan Abu, yang berarti Gunung Abu. Gunung Merbabu juga dikenal dengan jalur pendakian yang menjadi target para pendaki dan pencinta alam. Namun, Gunung Merbabu juga memiliki unsur mistis yang kuat dan tidak sedikit para pendaki yang mengalami kejadian mistis saat berada di jalur pendakian Gunung Merbabu ini. Selama berada di Gunung Merbabu, pendaki juga diimbau untuk tetap menjaga kesopanan dan menjaga lingkungan. Karena ada pula makhluk tinggi besar yang dikenal dengan Gondoruo. Makhluk itu akan menampakkan diri sebagai peringatan bagi yang memiliki niat jahat. Gunung ini juga menjadi saksi bisu atas hilangnya pendaki asal Selandia Baru yang bernama Andre Voltage dan meninggalnya seorang pengacara yang mengalami hipotermia pada tanggal 9 Oktober 2022. Seorang pengacara penggemar mendaki gunung ditemukan tewas di Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Korban diduga tewas akibat mengidap sakit asam lambung dan mengalami hipotermia. Dan di episode eksklusif kali ini kami mendatangkan seorang pendaki wanita sekaligus seorang penulis buku 4 Jiwa dalam Dekapan Gunung Iswara yang akan menceritakan pengalaman pendakiannya saat mendaki Gunung Merbabu bersama seorang teman perempuannya pada tahun 2021. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Kak Fitri. Halo Bang Indra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat selalu. Gila, udah lama banget nih nggak ketemu Fitri. Udah berapa bulan, Fit? 6 bulan lebih 6 bulan kayaknya. lebih ya? Iya. Terakhir lu kemarin tuh menceritakan pendakian lu di mana tuh waktu itu? Yang Gunung Rinjani, Bang. Wah iya, Rinjani. Belum lama turun dari Rinjani lu langsung ceritain tuh ya? Iya, langsung fresh saat itu juga. Nah, teman-teman semua nih yang pernah menyimak ceritanya Fitri nih waktu di Gunung Rinjani dan gunung-gunung lainnya, lu pasti tahu lah ya, dan udah nggak asing lah sama si Kak Fitri kali ini. Nah, Fit, lu kan belum lama nih ya baru meluncurin sebuah buku nih ya. Dan dalam buku lu itu memang ditulis dan pernah lu ceritakan di channel Besok Pagi waktu itu. Bener, udah Dan aku bawain waktu itu ke wah, sini. itu ceritanya sempat viral banget di Besok Pagi karena lu menceritakan 4 teman lu itu ya. Iya, tragedi pendakian. Tragedi di Gunung pendakian di Larangan itu. Gunung Larangan itu, dan ditulis di sebuah novel yang judulnya 4 Jiwa dalam Dekapan Gunung Iswara ya. Iya, benar. Nah, di situ udah diproduksi tuh bagi teman-teman semua mungkin yang mau membeli atau membaca nih ya. Itu lu bisa beli. Gimana sih, Pit, cara ordernya tuh? Bisa langsung DM aja ke Instagram gue. Nah, nanti gue cantumin lah. Pokoknya linknya ada di deskripsi kalau lu mau order ya. Yang pastinya lu harus order lah. Itu gila banget ceritanya. Nah, Fit, gue pengen tahu ya, dan teman-teman juga pengen tahu di buku lu itu apa aja sih isinya? Jadi isinya itu ada 12 bab, Bang. Untuk bab yang pertama itu yang waktu beberapa tahun lalu gue ceritain Iya. di channel ini. Sedangkan untuk bab selanjutnya yang dimana isinya itu tentang apa sih yang terjadi setelah kepergian teman-temanku itu, semua ada dalam buku itu. Oh, jadi Pasca untuk lebih kejadian jelas dan setelah detailnya tragedi itu. ada di buku itu ya. Iya, benar. Nah, gue juga belum sempat baca tuh. Jadi tadi gue sempat order sama Fitri, Fit, gue mau dong bukunya 1. Karena memang gue belum tahu tuh kelanjutan dari cerita yang waktu lu ceritain itu kayak gimana untuk kelanjutannya tuh. Iya, karena belum pernah dibawain di channel YouTube manapun. Dan belum pernah. Kelanjutannya. Jadi kelanjutannya memang ada di Buku novel itu. Mm-mm. Mantap. Jadi tunggu apa lagi lah, kalian langsung order aja. Nah, di sini lu pengen menceritakan pendakian lu di gunung mana nih, Fit? Di Gunung Merbabu, Bang. Gunung Merbabu. Tepatnya pas tahun 2021. 2021. Nah, bagi teman-teman semua nih penasaran sama ceritanya Fitri waktu di Gunung Merbabu, ini pendakian dia bersama 2 temannya. 2 teman tuh termasuk dia nih ya.
perempuan dua-duanya. Dan itu gokil banget. Tadi sebelum masuk cerita ini memang kita diceritakan terlebih dahulu nih kejadiannya seperti apa aja sih. Wah ini gokil banget nih ceritanya. Pokoknya lo simak video ini sampai habis dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi ya. Biar lo nggak penasaran jauh-jauh banget, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi kejadiannya itu tahun 2021. Saat itu gue mendaki berdua doang sama temen gue namanya Ratih. Saat itu tuh dia lagi dapet jatah libur dadakan bang dari kerjaannya hari Selasa sama hari Rabu. Sedangkan Ratih ini kan emang udah sering naik gunung ya dia. Karena nggak ada planning sebelumnya, dia nggak betah kalau libur cuman di rumah. Akhirnya dia, karena teman-teman yang nggak pada bisa, kontak gue yang ngajakin, Fit mau nggak nemenin naik ke Merbabu? Belum pernah kan ke sana? Ya emang belum pernah sih. Cuman kan saat itu situasinya gue juga kerja kan, karena libur cuman hari Minggu. Cuman karena Ratihnya ngebujuk terus, ya udah jadi gue mau, ya udah nggak apa-apa deh, izin nemenin dia sekali-kali gitu kan. Cuti Selasa sama Rabu. Dan Ratih juga bilang, lagian enak kok kalau mendaki di hari biasa, nggak sepadat kayak di weekend gitu kan. Yakin nih cuman berdua nggak apa-apa. Iya santai aja. Terus gue wanti-wanti lagi gitu ke Ratih, tapi Merbabu aman kan, karena gue juga nggak mau lah kayak kejadian-kejadian yang dulu terjadi lagi kan. Apalagi ini cuma berdua cewek. Tapi karena emang ya Ratih itu emang udah sering dari dulu, dan kayaknya dia juga yakin bisa, yang penting olahraga aja dulu lah seminggu sebelumnya nanti. Ya udah gue ikutin sarannya Ratih. Sampai akhirnya kita sehari sebelum ke terminal itu kan naik bis kan. Udah persiapan segala-galanya. Ya udah bener tuh, cuman jalan berdua doang. Berdua? Perempuan? Iya, kita kan mendaki dari Selasa ya. Nah, di malamnya itu kita datang ke UKI di situ sambil nunggu angkutan kan. Perjalanan lumayan lama juga sih saat itu. Seingat gue waktu itu nyampe base camp Gunung Merbabu Via Selo itu jam 7 pagi karena sempat agak trouble juga kan di jalannya karena macet. Di situ base camp nggak begitu ramai emang, cuman pasti ada beberapa pendaki saat itu. Karena perjalanan cukup lama juga, ya udah istirahat sebentaran di situ. Dan salahnya Ratih itu saat itu gue lihat dia minum susu. Minum susu? Iya, takutnya kenapa-napa doang gitu kalau di jalur. Salah seingat gue tuh kalau mau naik gunung harusnya gak usah minum susu, nanti mual atau apa. Tapi dia bilang, oh udah biasa, kata dia gitu. Karena di pandangan gue ini, jujur Ratih itu emang anaknya agak selebor. Selebor dalam artian gimana nih? Selebor tuh orangnya suka apa-apa tuh penasaran gitu bang. Kepo? Kepoan, bener kepoan, dan agak tomboy juga. Jadi walaupun dia cewek juga, cewek tomboy gitu loh, jadi ngerasa yaudah kayak fine-fine aja deket dia gitu. Udah kan, kita makan, sarapan di base camp, siap-siap, karena kita kan niatnya emang cuma 1 malam doang kan di Merbabu. Jalanlah kita setelah selesai bayar simaksi juga kan, udah selesai urus-urus, jalan dari base camp menuju pos 1 dahulu kan. Nah di sini karena mungkin lagi sepi kali ya bang, terus ditambah hawanya itu agak mendung, agak cedem lah gitu kan. Jadi ngerasanya tuh kok kayak berasa beda banget nih hawanya, sepi-sepi gimana gitu. Kayak ngedenger suara jangkrik aja nih, kayak langsung kedengeran banget. Padahal kan sebenarnya Merbabu itu bisa dibilang bukan gunungnya sepi-sepi banget kan. Tapi saat pas sama Ratih itu situasinya lagi mulai sepi aja gitu tumben. Ratih aja sampai bilang, tumben ya kita mendaki sepi banget. Perasaan tadi banyak pendaki deh di base camp. Mungkin udah pada jalan duluan kali ya. Karena kita tuh emang agak telat jalan. Sekitar jam 10 atau jam 11 baru mulai jalan. Saking magernya kan. Karena ya udahlah masih bisa dikejar kan. Sampai di pos 3 itu sebelum maghrib. Karena emang kita tujuannya bikin camp itu di pos 3. Selama perjalanan pos 1
nggak ngerasa apa-apa sih, biasa aja. Karena gue juga nggak bakal mikir bakal ada hal-hal mistis lagi gitu. Walaupun di pendakian sebelumnya gue udah pernah sering ngerasain ya. Dan mengalami. Tapi kan tetap aja kalau kita ngalamin lagi, rasa takut pasti ada dong. Pasti. Ya udahlah, aman tuh, gue pikir pendakian kali ini semoga aja aman gitu ya. Tapi lagi-lagi tuh Ratih, ya yang tadi gue bilang, dia agak sembrono gitu. Dia bilang gini, oh ya Fit, kalau mendaki bareng lu kayak indigo gitu nanti gue bakal lihat aneh-aneh nggak ya? Dia bilang kayak gitu. Random banget. Random banget semua tiba-tiba. Soalnya kayaknya situasinya lagi sepi-sepi gimana gitu kata dia. Terus gue jawab, jangan ngomong gitu, lagi di gunung ngomongnya yang baik-baik aja. Lu sama aja nyalahin gue dong, kata gue gitu kan. Ya enggak sih, cuma nanya aja, kata dia gitu. Ya udah tuh bercanda-bercanda. Gak lama tuh yang abis dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja omongan itu kayak berbalik ke diri dia gitu. Jadi itu kan perjalanan dari base camp ke pos 1 kan lumayan lama ya. Apalagi kita cewek, udah kita pakai mode santai aja kan. Adalah 1 jam lebih kan. Gak ngerti apa karena Ratih itu belum cukup persiapan fisiknya atau gimana, tiba-tiba aja pas di HM berapa ya bang, gue lupa, pokoknya di HM 20 berapa, dia tiba-tiba di situ katanya enek, pengen istirahat dulu sebentar, dia diem gini, tiba-tiba dia muntah, muntah gitu aja kata gue. Lu tadi sih minum susu jadinya muntah kan. Dia langsung kayak ingetin, aduh iya nih, tiba-tiba perut gue gak enak banget, langsung sepet lah kata dia. Sepet di situ dia kayak langsung gak kuat buat lanjut lagi. Ya udahlah, gue kasih waktu buat istirahat dulu 30 menit sambil nunggu yang lain lewat kan. Gak lama pas kita lagi istirahat emang banyak yang lalu lalang pendaki lain nanya, kenapa mbak? Enggak, ini temen muntah habis ini. Oh kuat nggak kira-kira ke pos 1? Kalau nggak kuat turun aja, kata pendaki lain itu. Terus Ratih bilang, enggak lah kuat, orang gue udah sering naik gunung, kata Ratih gitu kan. Orang cuman muntah doang, ntar juga diistirahatin hilang kok gitu. Ya udah di situ gue cuma bisa kayak nemenin Ratih aja sampai dia bener-bener pulih. Dia tarik nafas terus sepanjang itu. Dia di situ mulai sembrono lagi ngomong, apa gara-gara tadi gue ngatain ya? Gue langsung dikasih muntah gini, kata dia gitu. Gue bilang enggak, itu karena lu tadi minum susu pas di base camp, jadi wajar aja kalau muntah. Terus mungkin persiapan fisik lu belum kurang, gue gituin kan. Nah, tapi nggak lama setelah itu situasi langsung senyap. Di depan sana, maksudnya di depan jalur kita, Ratih tiba-tiba langsung meracau gitu. Dia kan lagi setengah kepusingan kan, terus dia ngelihat di depan, Fit, itu siapa ya diri di depan putih-putih, kata dia gitu. Gue otomatis nengok dong. Gue lihat di jalur depan, nggak ada siapa-siapa. Maksud lo ada siapa ya? Apa bayangan gue aja ya? Gue lihat kayak ada putih-putih tinggi, rambut panjang, dia bilang gitu. Padahal itu situasinya itu masih jam 1 siang lah bang. Walaupun emang cuacanya kayak agak mendung. Gue pastiin lagi dong, yang dimaksud Ratih itu di balik pohon loh, kayak ada yang ngeliatin kita, tapi putih-putih. Aduh, Mbak Kunti bukan ya? Dia bilang gitu dong. Aduh. Langsung. Gue liat saat itu emang nggak ada. Gue langsung gini, ya semisal iya pun jangan dinyablakin banget dong, maksudnya udah simpen, gue bilang. Dia langsung, yaudah gue udah tenang nih, gue udah ngeliat lagi sosoknya di ujung sana. Yaudah Fit, kita lanjut lagi yuk. Yaudah kita lanjut tuh, yakin nih kuat? Ya kuat lah, dikira gue pendaki amatir apa tadi gitu kan. Masih selebor. Emang udah sifatnya kayak gitu. Terus ya udahlah, kita lanjut lagi sampai di situ gue sadar kalau ada satu, kan di Merbabu tuh emang banyak monyetnya kan. Ada satu monyet yang menurut gue beda. Gue sempat mikir aneh gitu, ini beneran monyet atau monyet jadi-jadian nih. Dan dia merhatiin kita sepanjang perjalanan menuju pos 1 dari atas dahan pohon. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena setiap gue jalan, gue tuh ngerasa risih diliatin sama monyet itu. Dan dia selalu ngikutin. Ntar kita udah beberapa meter nih, jauh ke depan. Nanti tiba-tiba dia langsung ada di depan kita ngeliatin. Gue langsung bilang gini ke Ratih, lu liat monyet itu beda banget sih.
Terus Ratih jawab, di sini emang banyak monyet, Fit? Enggak, cuman monyetnya ini beda. Lihat deh bulunya putih bersih kayak gitu, terus gede. Ngelihat tatapannya tuh nggak pernah lepas dari kita. Sama Ratih dilihat kan, iya sih, tapi ya udahlah, paling cuman ini kali rajanya monyet, dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya pas kita udah nyampe pos 1, monyet itu hilang tuh, nggak ngikutin. Nah pas monyet itu hilang, gue udah mulai ngerasa lega, karena secara nggak langsung, walaupun itu monyet ya, tapi hawanya tuh kayak diawasin gitu. Makanya gue mikir ini monyet beneran atau bukan kak? Bukan ya, tapi ya udahlah, gue anggap lewat aja kan. Kita istirahat sebentar di pos 1, cengkrama sama pendaki lain walaupun gak banyak saat itu. Ada sekitar, kita ambil istirahatnya gak lama sih waktu itu, 15 menitan doang. Ngemil-ngemil sambil lanjut jalan lagi menuju pos 2. Nah di pos 2 ini nih, kan katanya Ratih sempat searching kan di internet atau sempat ada tanya ke temen-temennya. Katanya nanti kita di pos 2 ketemu persimpangan nih Fit. Tikungan macan itu ada jalur sebelah kiri sama kanan. Katanya tuh yang kanan gak boleh ada yang lewat. Tapi gue penasaran pengen lewat sana, dia bilang gitu. Ya otomatis gue gak mau nurutin apa kata Ratih lah. Lu mau ngajakin gue naik gunung apa uji nyali ya, gue bilang gitu kan. Itu kan gak boleh dilaluin, harusnya ya jangan dong kalau yang udah dilarang. Gue gak mau terjadi apa-apa ya, gue bilang gitu. Enggak, nyantai aja. Gue pernah denger kok, katanya temen gue pernah ada yang coba lewat, gak ada apa-apa. Gue cuma penasaran aja di sebelah kanan itu ada apa sih, gitu kan. Pertama gue iyain tuh, tapi pas kita udah sampai, pas kita udah dihadapkan sama persimpangan itu, gue bujuk Ratih, udahlah lewat yang jalur yang bener aja, lu naik gunung ada-ada aja deh, segala pengen nyoba-nyoba terus. Fit, lu kan udah janji mau nemenin gue, coba deh kita coba aja lewat jalur kanan. Toh juga kayaknya sebenarnya cuma jalur lama gitu atau apa nggak sih? Toh pasti juga ujung-ujungnya nyampe buat ngarahin ke pos 3 atau ke tanjakan selanjutnya kan. Karena di situ Ratih maksa dan gue orangnya juga sebenarnya nggak enakan kan. Gue cuma berdua doang sama dia situ. Yaudah deh coba dulu ya, nanti kalau emang misalkan itu jalur nggak berkembang atau ternyata buntu, ya udah tinggal turun lagi, dia bilang gitu kan. Mumpung nggak ada yang lihat nih, dia bilang gitu. Agak dalam hati, ini seriusan Ratih kayak gini. Tapi ya udahlah, diikutin aja. Toh juga kan di Merbabu tuh jalurnya gampang. Kalau emang itu ya tinggal turun lagi. Tanda-tandanya jelas, nggak usah kayak takut nyasar gimana-gimana, pikir kita saat itu kan. Ya udahlah, jadinya gue sama Ratih pilih jalur kanan itu. Dan pas kita lewatin itu emang biasa aja sih bang. Biasa aja dan emang ngarahin ke tanjakan selanjutnya. Cuman entah ngapa, semakin lama ke atas, jalurnya semakin menyempit. Yang tadinya itu masih ada jalan setapak tanah, sampai-sampai nggak sadar kalau kita tuh udah nginjek rumput-rumputan doang. Saking udah nggak kebentuknya jalur itu. Langsung gue bilang gini ke Ratih, ini udah bukan jalur yang benar. Udah Tih, kita turun aja, lu nggak usah aneh-aneh deh. Iya sih Fit, nggak, gue cuma penasaran doang. Kalau emang nanti nggak ketemu jalan lagi, kita tinggal balik lagi gitu kan. Tapi di saat kita masih lanjut ke depan tuh, dengan nginjek rumput tuh, udah bukan tanah lagi bentukan jalurnya. Tiba-tiba dari kejauhan sana, kita lihat ada kakek-kakek lagi diri. Kakek-kakek lagi diri, telanjang dada. Pakai celana batik selutut. Tingginya itu tinggi banget, lebih dari 1 meter. Tapi gue di situ berusaha positive thinking, itu orang soalnya napak kakinya. Dan ini tuh siang hari loh. Siang hari nggak mungkin lah yang lihat aneh-aneh gitu ya. Nah si kakek-kakek itu tuh tiba-tiba pas kita mendekat, dia langsung kelihatan gitu dong. Jadi kayak secara nggak sadar, kita kan fokus sama jalur di bawah kan. Pas kita ngeliat ke depan, itu kakek udah ada aja. Terus dia langsung, bukan neriakin sih, kayak ngebilangin kita. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Dan kebetulan karena Ratih saat itu orang Jawa, jadi dia ngerti. Kalau gue kan nggak ngerti. Cuma di sini gue ceritain pakai bahasa Indonesia aja ya. Intinya si kakek itu bilang ke kita sambil nunjuk gini, turun, gitu, turun ke bawah, jangan belok sini, gitu. Ini bukan tempat kalian, dia bilang gitu. Ratih yang ngerti saat itu tanpa sepatah kata pun nggak ngebales omongan kakek itu. Dia kan Ratih di depan ya, dia langsung balik badan ke gue, langsung Fit, ayo, turun. Sambil ngedorong gue tuh, turun. Nah, selang beberapa detik, tadinya Ratih mau bilang terima kasih tuh.
Pas lagi ngedorong-dorong, si Ratih nengok. Pas nengok tuh si kakek udah nggak ada aja, udah ngilang. Padahal dipikir-pikir itu jarak dari Ratih ngedorong gue sampai dia noleh ke belakang kembali itu cuma beberapa detik, Bang. Logika nggak sih kalau misalkan itu orang masih kelihatan lah dia jalan ke depan atau apa, tapi tiba-tiba hilang senyap gitu aja. Tapi karena di situ gue berusaha positive thinking, gue bilang gini ke Ratih, mungkin dia masuk ke sisi jalur kali, atau enggak ini emang jalur buat warga, entah mau buat ngarit rumput atau apa, kan nggak tahu di sini banyak rumputnya kan gitu kan. Kata Ratih, iya sih kayaknya, dia bilang gitu. Yaudah Fit, lanjut. Nah pas perjalanan turun menuju persimpangan pos 2 tadi, ada satu pohon besar di situ yang di bawahnya ada sesajen. Nggak ngerti itu punya siapa dan kenapa ada di situ, karena kita pun kan baru pertama kali ke situ kan, dan ya berani-beraninya lah lewat jalur yang sebenarnya nggak boleh dilaluin. Di situ kekepoannya Ratih malah makin menjadi gitu. Kita udah lihat nih di situ ada sesajen. Jadi sesajennya itu terdiri dari satu buah kendi di tanah liat, semangkok bunga sesajen yang warna-warni itu loh, Bang. Beberapa lembar uang logam sama pecahan 10.000, sama ada dupa juga. Jadi awal kita sadar tuh karena bau dupanya menyengat itu. Berarti dupanya ini masih nyala? Nyala, berarti kan baru kan. Tapi kita nggak tahu lah motifnya, siapa yang naruh atau apa, kita nggak tahu motifnya saat itu. Karena aroma dupanya itu menyengat, kita cari-cari dong. Dan pas kita lihat ada di sisi hutan sana pohon besar dan di bawah itu ada sesajen. Disamperin lah sama si Ratih. Tadi situ gue udah narik, udah tinggal gak usah disamperin, enggak, bentar, gue penasaran itu apaan sih. Disamperin sama Ratih, ya udahlah gue nyusulin Ratih kan, nyamperin itu tempat sesajen. Diam aja Ratih gini. Dia terus gak lama dia langsung ngomong gini, Ratih, orang zaman sekarang masih ada aja yang percaya kayak ginian. Dia bilang gitu kan, musrik kata dia gitu ya. Itu air kendinya malah sama dia. Nih ya Fit, lihat nih, gue aus, gue diminum sama dia. Gila. Maksud gue gini loh, emang sih kalau emang dia nggak percaya, ya udah, tapi nggak usah ngeganggu juga. Karena bukan prinsip maksudnya, pegangan gue saat itu adalah semua makhluk itu hidup tuh berdampingan, nggak cuma manusia doang. Kalau gue kan tipe orang yang percaya, karena gue sendiri pun karena suka ngeliat kan. Dan respon lu ngeliat sih? Agak kesel sih sebenarnya saat itu. Yang bikin kesel apa? Gue udah mau nemenin lu, tapi sebenarnya lu sendiri yang bikin situasi mistis itu mengundang. Tapi situ Ratih kayak, nyantai aja sih Fit, kayak gini-gini tuh nggak baik dipercaya. Dia bilang gitu. Nih gue minum gak kenapa-napa kata dia. Iseng banget dia sumpah. Dan ternyata di situ tuh Ratih nyipet duit 10.000-an itu. Oh, nyipet itu ngambil. Ya? Ya, tapi gue nggak tahu saat itu. Dia diem-diem dan gue pun nggak ngeliat. Nah nanti ini bakal jadi trouble buat dia sendiri pas terakhir kan. Dia diem-diem ngambil, tapi nggak bilang kan. Namanya juga ngambil kan. Ya udahlah, habis itu gue ajak Ratih buat turun lagi, nggak usah berlama-lama di situ. Sampai akhirnya beberapa meter udah mau nyampe pos 2, kita denger dari sisi sebelah kiri itu kayak ada suara orang berdehem. Cowok berdehem kayak gitu. Tapi suaranya tuh gede, kencang, kedengeran banget sampai Ratih aja, suara siapa tuh? Suara siapa? Dia gitu. Kayak suara ada cowok berdehem gitu kan. Kenceng lagi suaranya, kedengeran. Jadi yang dimaksud kencengnya itu menggema, Bang. Menggema ke segala arah di sekitar kita. Di situ mah gue udah feeling kalau ini tuh nggak benar. Apalagi tuh suara kedengeran pas Ratih udah minum air sesajen itu kan. Cuman karena gue nggak mau banyak omong lagi, yang ada nanti malah nggak bener kan. Gue cuma bilang gini ke Ratih, udah cepetan turun, ini udah nggak beres. Jadilah kita sampai akhirnya nggak lama nyampe tuh ke persimpangan 2 lagi. Dan dengan senang hati gue ngarahin dia buat ke jalur kiri aja, jangan, kalau lu aneh-aneh lagi gue nggak mau lagi nemenin lu. Sedangkan di awal katanya nyalahin gue kan, katanya kalau mendaki sama lu kayak ada-ada aja. Dia sendiri kan yang mulai gitu kan. Ngebuat ya kan. Ya udah tuh kita lewat jalur sebelah kiri, udah normal lagi. Dan alhamdulillahnya nyampe pos 3 aman sentosa. Walaupun waktu itu udah mulai sore,
keadaan makin gelap, mendung, tapi nggak turun-turun hujan. Iya. Karena emang kita tujuan awalnya bikin camp di situ, kan ada kan kadang beberapa bikin campnya di Sabana 2 biar cepet summitnya. Tapi kita mutusin buat di pos 3 aja udah. Nah, kita bikin camp di situ. Alasan gua nggak mau lanjut ke Sabana 2 apa? Karena nanti jatuhnya malam lagi. Itu kan udah mau sore, gua nggak mau trekking malam sama orang-orang kayak gini, sama temen kayak gini gua dalam hati saat itu gitu kan. Cuman ya udahlah, daripada gua kenapa-napa masih mending summitnya agak jauhan daripada harus trekking malam sama Ratih gitu. Di situ kita bangun tenda dan ada 2 tenda pendaki lain, cuman jaraknya agak jauh, kita nggak ngambil yang deket-deket. Sampai akhirnya malam pun tiba. Malam tiba, gue nggak tahu apa yang terjadi sama Ratih. Intinya tuh saat itu dia izin mau kencing, tapi dia nggak minta temenin. Kata gue, mau ditemenin nggak sakit gitu kan, kencing, tapi nggak lama dia nggak balik-balik ke tenda. Kata gue, ini anak lagi boker atau apa gitu kan. Nah setelah gue tungguin ada tuh hampir 10 menitan, balik tuh dia. Gue tanya, lu kencing lama amat sih? Dia diem aja tuh di situ, mukanya udah pucet, kayak nggak mau cerita sesuatu ke gue, nggak napa-napa gitu. Gue ngantuk, dia bilang gitu. Ya udah, dia cuman langsung tidur. Gue kasih makanan kan, karena kita kan masak-masak juga kan di situ. Ini sebelum tidur makan dulu dikit. Enggak, gue nggak lapar. Jadi pandangan gue tuh dia kayak habis ngeliat sesuatu tapi nggak bilang sama gue gitu. Karena dia nggak mau makan, ya otomatis gue paksa lah daripada dia kenapa-napa kan. Gue paksa beberapa suap. Di situ gue lihat badannya mulai panas tuh. Kayak jangan-jangan nih anak habis ketempelan atau apa nih gitu. Jadilah gue saat itu langsung elus-elus badannya. Lu sakit ya? Kalau emang sakit, udah besok gak usah summit deh. Nggak apa-apa, kita summit aja, dia bilang gitu kan. Udahlah, istirahat. Kita tidur nyenyak akhirnya. Tapi tiba-tiba jam 2 tuh, gue inget banget saat itu jam 2, Ratih ngigo. Dia teriak-teriak gini, ada tolongin gue gitu kan. Otomatis gue kebangun dong, karena dia sambil noel-noel. Pas gue lihat, lu kenapa Tih? Dia kan pakai sleeping bag kan. Itu sleeping bag udah dibuka setengahnya, udah cuma tinggal kaki doang. Katanya kaki gue kebas. Wah, jangan-jangan anak hipo nih gitu kan. Di situ gue langsung kepikiran buat ganti kaos kaki dia. Karena pas gue pegang, kan dia bilang kaki kebas kan. Oh ternyata kaos kakinya basah nih. Gue gantilah kaos kakinya saat itu. Celana panjangnya gue gulung, gue usap-usap, gue panasin pakai nesting, pakai gas maksudnya kan. Gue panasin, gue pijit-pijit, udah mendingan tuh. Terus pas gue tanya, lu nggak kenapa-napa kan? Jangan sampai ketiduran ya, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue goyang-goyangin mukanya, dia udah mulai kata, dia bilang gini, aduh kalau gue mati gimana? Dia ngomong gitu dong. Astaga, jangan ngomong sembarangan. Karena ngomongnya udah serem kayak gitu kan, gue parno juga lah kan. Iyalah. Karena Ratih kan posisinya tiduran kan, langsung gue bangunin, gue gini-giniin, Titi lu jangan tidur. Jadilah gue minta bantuan sama pendaki lain yang ada di kemah. Tolongin bang, teman saya hipotermia. Dibantuin lah tuh, dikasih apa sih, aluminium foil ya. Karena hipo itu udah setengah badan. Itu kalau misalkan Ratih nggak manggil-manggil, kalau udah sampai sini nih, wah nggak tahu sih bang itu gimana. Jadi alhamdulillahnya masih teratasi dengan tepat waktu. Nah kan yang si pendaki ini cowok ya, kalau nggak salah namanya Danu. Sempet kan waktu itu ngobrol-ngobrol, karena pas habis selesai ditanganin, Ratih nggak lama langsung tidur tuh dia, tapi kondisi tubuhnya udah normal. Si Danu ngajak ini cerita, Mbak coba deh keluar tenda sebentar gitu kan. Kenapa bang? Itu temennya tadi kenapa? Nggak tahu, dia ngigo-ngigo minta tolong, tau-taunya hipo, kata gue kan gitu kan. Terus si abangnya ini bilang, Mbak kebetulan gue orangnya bisa sih lihat-lihat kayak gitu, dia bilang gitu kan. Dia bilang ke gue katanya, jadi dia tuh begadang, dia emang nggak tidur. Ternyata dia merhatiin tenda kita itu, katanya di deket tenda kita itu ada, tenda gua sama Ratih maksudnya, ada pocong cilik 2. Ada pocong cilik 2, pocong itu cilik. Pocong bogel ya? Apa? Lebih kayak pocong anak-anak mungkin ya.
lagi diri deket tenda kita, tepatnya di posisi yang deketnya Ratih di situ. Nah pas gue lihat, gue nggak ngeliat apa-apa, dan gue bilang sama si Bang Danu itu, kadang juga gue suka ngeliat, tapi untuk kayak ini gue nggak lihat ya. Sumpah Mbak, gue lihat sedari malam itu pocong nungguin tenda lu, pas banget deket tempatnya Ratih. Mending ya udah kalian banyak-banyakin doa aja. Kalau sekarang sih kayak udah nggak ada, karena mungkin ya Ratihnya juga udah teratasi kan pikirannya gitu. Nah semenjak si Bang Danu bilang itu, gue langsung nggak bisa tidur tuh semalaman, merhatiin Ratih. Gue juga begitu pasti. Kalau gue sendiri mungkin gue masih bisa menangani diri gue ya, tapi kalau ngeliatin Ratih gitu kayak kasihan juga gitu, sesembrono-sembrono ini belum pernah ngalamin hal mistis kayak gini kan. Sampai akhirnya di saat pendaki-pendaki itu subuh-subuh udah pada mulai summit, Ratih cuman kayak ya udah diem aja, jadi bengong mulu. Akhirnya gue tanya, lu pas kencing ngelihat apaan Tih gitu kan. Barulah dia jujur di situ. Katanya pas dia kencing, enggak, dia sebelumnya ada tanya dulu ke gue segini, mungkin gak sih Fit ada anak kecil malam-malam di sini gitu kan. Terus gue bilang, mungkin gak mungkin sih. Mungkin kalau di siang hari kita ngelihat dia bareng sama ibu-ibu pedagang atau apa, mungkin iya aja kali ya. Bisa aja dia akamsi yang lagi dagang bareng sama ibunya. Tapi bisa juga bukan anak manusia sih, gue bilang gitu kan. Emang gimana kronologinya, gue bilang gitu. Jadi pas gue selesai kencing di pojok sisi sana gitu kan, yang udah banyak semak-semaknya itu kalau misalkan mau buang air. Di situ dia lihat ada anak kecil lari-larian ke arah dia sambil ketawa, cewek cowok. Sampai sempet nabrak badannya si Ratih. Sama si Ratih, katanya Ratih cerita, diteriakin sama Ratih, Dek malam-malam ngapain di gunung gitu kan. Nah pas dibilang kayak gitu, katanya anak kecil itu langsung berhenti. Berhenti, itu kan gelap ya. Tapi Ratih tuh kayak dikasih lihat kalau di kaki anak kecilnya itu banyak luka bolong gitu loh. Maksudnya jadi kakinya itu kayak bekas kena sundutan rokok. Agak kok gitu kakinya. Pas nengok ke Ratih, mereka nggak ngomong apa-apa. Cuman kayak ketawa-ketawa, terus nunjuk-nunjuk ke perutnya Ratih. Abis itu mereka lari lagi masuk ke kegelapan hutan. Di situ Ratih baru sadar, senewan dia. Logika dia langsung jalan. Dipikir-pikir, mana mungkin juga ya ada anak kecil malam-malam masuk ke hutan ngapain gitu. Tapi situasi udah malam kan. Jadilah Ratih di situ diem aja. Dia nggak berani cerita sama gue, katanya itu baru pertama kali dia ngelihat hal-hal di luar nalar. Dan pas dia cerita ke gue pun, gue meyakini kalau yang dia lihat itu bukan anak manusia gitu. Di situ Ratih kayak masih mencoba buat menyangkal kalau ya udahlah, nanti juga besok kita aman kok pas turun. Tapi untuk saat ini gue pengen kita summit Fit. Dia bilang gitu. Lu serius mau summit? Iya, gue mau summit. Maksudnya kondisi gue juga udah mendingan kok. Kalau emang nanti nggak kuat, udah kita turun aja. Kalau nggak kita nyampe Sabana 2 aja udah cukup. Dia bilang gitu. Ya udahlah, gue penuhin keinginan Ratih. Gue kan oke-oke aja lah kan. Nggak gimana-gimana saat itu kondisi gue. Jadi gue temenin Ratih summit. Itu kita mulai summit itu jam 4:30. Sedangkan gue lihat pendaki yang lain itu jam 3 tuh udah summit. 4:30 kita mulai jalan ke Sabana 2. Jadi kan situasinya saat itu masih gelap kan, karena matahari belum benar-benar muncul. Dan Ratih posisinya di depan, gue di belakang. Dan entah kenapa saat summit itu Ratih gampang banget capek, sedikit-sedikit istirahat. Kan gue udah bilang kalau emang gak kuat gak usah dipaksain, tapi dia masih kekeh tuh. Jadilah kita sepanjang summit itu banyak berhentinya. Sampai ada suatu kejadian di mana saat itu sebelum nyampe Sabana 2 ya, gue ingat banget Ratih minta istirahat bersender di bawah pohon gede yang ada di jalur. Di situ dia udah mulai merem-merem aja, katanya gue bukan ngantuk sih, gue cuman capek, pengen merem dulu ya bentar, dia bilang gitu kan. Di situ pas dia udah mulai merem, gue dengar di atas pohon itu ada yang manggil nama dia. Ratih. Manggil nama Ratih. Ya, Ratih, tapi suara pelan. Ratih.
Di situ gue denger tuh, gue di situ udah langsung logika gue udah jalan, nggak beres nih, di atas ada suara cewek, nggak mungkin manusia gitu kan. Tapi Ratih kayaknya nggak denger tuh. Di panggilan kedua, Ratih masih belum denger. Tapi pas manggil ketiga kalinya tuh, si Ratih mulai sadar dan dia mau ngebales sautan suara itu. Pas dia mau bales sautan itu, gue langsung tutup mulutnya Ratih. Kenapa? Gue langsung tutup, jangan dijawab Pak Mali. Soalnya itu yang manggil lu tuh bukan orang, gak boleh disautin, gue bilang gitu kan. Karena setahu gue gitu, kalau ada yang nyaut kayak itu jangan disautin, nanti takutnya terjadi apa-apa atau bisa-bisa nanti diajak lagi sama mereka kan. Pas gue lihat ke atas dikit-dikit aja, gue lihat samar-samar ya kan, masih gelap kan. Dan emang bener di atas itu ada sesuatu. Di situ gue lihat cuman kayak kaki warna hitam dengan kain putih yang menjuntai itu lagi ayun-ayun di atas pohon itu. Perempuan. Gue udah yakin itu pasti Mbak Kunti. Cuman mukanya itu, gue ngehin saat itu matanya hitam berair, tapi rata bang. Hidung sama mulutnya nggak ada. Itu ngeliatin kita dengan mata berair. Air matanya juga warna hitam. Di situ mau teriak nggak bisa, mau ngapain nggak bisa, seolah membatu di tempat. Asli. Mau cerita ke Ratih, ya ada malah makin jadi nanti Ratih kan. Makanya Ratih langsung bertanya-tanya, lu kenapa Fit, diem aja, nggak napa-napa, mau lanjut sekarang nggak? Kayak udah ini nih, udah dingin, kalau kebanyakan diem nanti takutnya kebas lagi kan. Yaudah ayo Fit, lanjut gitu kan. Nah pas sudah mulai lanjut, gak lama Ratih yang kembali ngeliat. Tapi dia ngeliatnya sosok anak kecil yang katanya ngehantuin dia pas kencing itu. Dia lihat kali ini dalam bentuk pocong, dan situ pun gue bener lihat. Jadi gue percaya apa kata si Bang Danu yang bilang itu. Ini padahal udah mau pagi loh, tapi tetap aja dikasih lihat. Saat itu kita udah sampai Sabana 2 emang. Udah sampai Sabana 2 kan lega kan. Udahlah, di situ kita istirahat, lebahan lagi, apalagi gue lihat Ratih capek banget. Dan gue kembali tanya, udah kalau nggak kuat kita turun aja yuk. Dan untuk di titik itu kayaknya Ratih emang bener capek sih, karena sebenarnya yang bikin dia capek itu tanpa alasan. Dia bilang gini, gue nggak tahu Fit kenapa semenjak minum air sajen itu gue kayak ngerasa energi gue dikuras dari dalam. Sebenarnya selama pendakian tadi perut gue sakit mulu Fit, dia bilang gitu kan. Semenjak minum air sajen itu? Dia bilang katanya perutnya sakit terus. Sampai akhirnya nggak lama, itu sebelum jam 6 ya, sebelum jam 6 tiba-tiba aja dia muntah lagi karena perutnya sakit tuh. Pas di Sabana 2 dia diem aja gitu, Fit perutku sakit. Pas dia muntah, tapi bukan makanan yang dia muntahin, tapi dia muntah cairan hitam dan baunya, sumpah bang, baunya gue sampai nggak tahan saat itu karena menusuk banget ke hidung. Pas Ratih muntah itu gue agak sempet ngejauh saking baunya. Ratih lu muntah apaan? Di situ Ratih langsung nangis dong, karena dia kaget, kok gue bukan muntah makanan, muntah cairan hitam gitu. Di situ dia langsung nangis dan mulai sadar kalau dia udah sembrono dari semenjak dia minum air sajen itu. Dia langsung sadar, apa ini jangan-jangan gara-gara gue minum air sajen itu ya, dia bilang gitu. Barulah dia di situ cerita soal mimpinya dia. Yang semalam itu. Sebenarnya gue juga mimpi, cuman gue nggak berani cerita. Jadi lu mimpi apaan? Jadi gue mimpi ada 2 pocong anak kecil ngikutin gue. Ceritanya dia tuh lagi dalam mimpi itu lagi mendaki sendirian, ngikutin sambil bilang gini, balikin duit aku kak, balikin duit aku gitu kan. Gue tanya dong, maksudnya apa ya balikin duit? Iya, jadi kemarin tuh gue sempet ada nyipet duit 10 ribuan ya Fit gitu. Ya Allah Ratih, gue bilang gitu, sekarang duitnya udah lu jajanin apa belum gitu. Dan untungnya belum dijajanin. Kalau udah dijajanin tuh malah makin berabe kalau uang-uang panas kayak gitu ya menurut gue. Dan alhamdulillahnya karena belum dijajanin sama Ratih, gue langsung ambil uangnya. Uangnya mau nggak mau lo harus taruh uang ini ke jalur yang tadi kita temuin. Lo taruh sesuai tempatnya. Untuk pertama kali gue ngeliat Ratih seorang yang tomboy nangis kayak gitu. Makanya gue bilang jangan somong-omongnya kalau di gunung jadi kayak gini kan. Udah Fit kita turun aja yuk, gue udah gak kuat, gue udah capek anjir. Lu pikir gue habis muntah kayak gini gak capek? Perut gue kosong.
Sampai akhirnya gue langsung, yaudah gue langsung kasih dia makanan, gini-gini. Ada pendaki lain lewat ditanya, kenapa mbaknya? Enggak, tadi habis muntah, gini-gini. Malahan saking baunya, kan itu kan masih ada bekas muntahannya ya. Kadang gue lihat dari beberapa dari mereka tuh pada nutup hidung gitu. Padahal itu udah gue coba tutup. Saking baunya tuh, Fit. Rati sumpah ini sih nggak beres. Udah kita turun aja ya. Dan gue lama-lama di sini. Soalnya feeling gue udah nggak enak. Gue bilang gitu. Ya udahlah, kita balik turun lagi ke tenda sambil nyarap. Dan semenjak dari situ Rati udah gak banyak omong lagi. Dia cuman diem. Dan saat dia diem itu, lagi-lagi Mas Danu muncul depan kita. Dia ternyata nggak ikut summit dia. Dia langsung nyamperin kita. Itu temenmu si Rati-Rati itu nggak kenapa-napa? Enggak, cuma dari tadi diem aja. Iya sih kelihatan. Nggak ketempelan kan bang? Gue tanya gitu. Enggak sih kayaknya. Cuman aneh aja gitu ngeliat dia kayak diem terus. Sampai akhirnya pas si Rati ngeliat si Bang Danu, dia mulai ngomong tuh, bang, gue mau tanya deh, lu lihat ada anak kecil nggak sih lari-larian di sini? Dia bilang gitu. Anak kecil sama cewek pakai jubah putih. Maksudnya, iya lagi lari-larian sekarang. Dia bilang gitu. Itu siang. Jadi katanya dia ngeliat di sekitaran pos 3 itu ada anak kecil lari-larian sama sosok cewek berjubah putih itu yang lagi diem di pohon yang ada di deket tendanya si Mas Danu. Lagi merhatiin Ratih. Gitu. Kita ngeliat ke sekeliling nggak ada. Dia sampai stres. Tapi gue ngeliat di situ ada, Fit ada gitu. Sampai akhirnya kita cuma bisa bantu sama doa. Gue cerita sama Bang Danu perihal dia ada iseng minum air sesajen yang ada di jalur itu kan. Si Mas Danu kaget dong. Ya Allah kok bisa sih? Makanya itu dia tuh tipe orang yang gak percaya sama kayak gitu bang. Ya udah kalau udah kayak gini mending lu pada langsung turun aja deh, mau gue temenin apa enggak? Nggak usah bang, kita berdua aja, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Iya serius, lu nungguin tim lu aja lagian gitu kan. Ya udahlah, gue bergegas sama Ratih, ayo Ratih kita turun. Di situ badan dia udah mulai panas tuh, udah mulai panas. Sampai akhirnya kita turunlah secepat mungkin. Dan gue inget banget bang, saat turun tuh gue nggak ada salah belok sama sekali. Tapi anehnya pas kita mau nyampe ke pos 2, pas kita cari jalur sebelah kanan yang Ratih ambil sajen itu, nggak ketemu bang. Nggak ketemu, makanya kita bingung. Dan selama perjalanan turun itu, ya udah sendirian aja. Dan malahan ya, anehnya, gue berani jamin 100% gue nggak ada salah turun sama sekali. Gue udah ikutin plang yang ada. Tapi entah kenapa, dari semenjak ngelewatin pos 2 dan nggak ketemu jalur itu, dari pos 2 menuju pos 1 dan ke base camp itu, jalurnya udah beda bang. Kayaknya sih saat itu entah gue disasarin atau apa ya. Tapi intinya gue nggak turun di base camp Selo. Gue turun di kebun kopi saat itu. Jadi perbedaannya itu mulai kentara pas kita dari pos 2 menuju yang bawah tadi kan, pos 1 sama ABC. Pas gue perhatiin, Tih ini yakin jalur yang tadi kita lewatin kok beda ya? Ingat nggak sih tadi pas kita lewat jalur ini tuh ada pelang-pelang HM ya? Gue bilang gitu. Kok ini cuman pohon-pohonan doang ya? Ratih bingung lah di situ dia. Iya sih tadi nggak kayak gini. Kita nggak salah belok kan Fit? Enggak, serius nggak salah belok. Kita udah ngikutin pelang yang ada gitu. Tapi aneh juga sih karena kita nggak nemuin tempat jalur kanan yang mau naruh sajen. Gimana ya Fit? Sedangkan di situ jalur cuman ada satu mengarah ke bawah. Ya mau gimana lagi? Nggak mungkin lah ke atas sama aja balik kan. Jadilah kita yaudah ikutin aja lah. Mungkin ini kali kita ada salah belok dikit. Kita tuh bener-bener gak dikasih ingat. Dan situasi jalur kita turun itu anehnya adalah gue lihat namanya di jalur gunung ya. Itu kan masih pos 2 tuh masih tinggi kan. Ada beberapa rumah panggung yang terbuat dari bahan bambu. Rumah? Iya. Di masih perjalanan pos ke pos itu loh, masuk ke pos 1 ya. Gue pikir, emang dari pos 2 ke pos 1 udah ada rumah-rumah ya tadi ya? Gak ada lah Fit. Lah tapi kok di sisi sebelah kiri ada rumah ya 2. Kita lihat situ ada rumah 2. Di situ Ratih pun ngeliat. Dan sialan lagi bener-bener gak ada pendaki lewat. Gue udah yakin banget sebenarnya di situ kita kayak dibikin apa ya? Mungkin masuk dimensi mereka atau apa ya? Gak ngerti lah saat kejadian itu ya.
Terus gue perhatiin rumahnya satu-satu dong, kok sepi. Jadi keadaan rumahnya itu seingat gue dan sepenglihatan gue saat itu, rumah itu punya halaman, ada pagernya gitu. Tapi ini di jalur ya bang, di jalur. Banyak sarang laba-labanya di atas, banyak sarang laba-labanya, dan halamannya itu penuh dengan daun berserakan. Dan lumayan gede juga rumahnya. Gue lihat di situ harusnya nggak ada orangnya sih, nggak berpenghuni. Tapi setelah gue tengok terus gitu, gue perhatiin sekilas kayak ada sesuatu yang buka tirainya dari dalam. Waduh, gila-gila. Sekilas ya, pas gue perhatiin, mereka tuh kayak sosok itu tuh kayak ngintip kita dari balik rumah itu. Ketika gue perhatiin lebih dalam, itu tuh sosok Kunti yang waktu itu gue lihat pas mau summit. Karena perawakannya hampir sama, mulut sama hidung itu nggak ada, rata. Di situ gue langsung lemes, gue langsung ngucap astagfirullah dan lemes, langsung keduduk di jalur. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Rati tanya dong, Fit lu kenapa? Di situ gue nggak cerita sama Rati soal gue ngeliat sosok itu, karena pas dia ngintip langsung ditutup lagi tuh sekilas doang. Tapi jelas nyata tergambar di pikiran gue. Gue bilangnya gini ke Rati, enggak tadi kesandung. Terus gue langsung lemas, mau istirahat dulu nggak? Rati bilang gitu kan. Nggak usah, kita lanjut aja yuk, terus turun ke bawah biar cepat-cepat nyampe base camp, gue bilang gitu kan. Yaudah ayo gitu. Udahlah, sepanjang perjalanan itu kita ngelewatin 2 rumah itu, sumpah itu hawanya langsung beda. Apalagi pas sosok itu ngintip, situasi cuaca yang tadinya stabil, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba angin langsung berembus kencang aja gitu, kena sama badan dan hawanya langsung bikin gue merinding sejadi-jadinya. Begitupun sama Rati, karena sebagian dari pikiran kita udah sadar ini bukan jalur yang bener nih, atau kita dibikin nyasar atau apa. Rati ngusulin kayak gini, Fit pernah dengar nggak katanya kalau misalkan kita ngerasa ada di jalur yang salah, kita harus balikin baju kita. Maksudnya gimana? Gue tanya gitu kan. Iya, jadi kita pakai kaosnya terbalik, dia bilang gitu. Lu dapet teori itu dari mana? Enggak, pokoknya gue udah pernah denger dari suatu cerita dan gue ngerasa emang kita ini salah jalur, dia bilang gitu. Pelan-pelan tuh, gue liat dia udah nangis. Sampai akhirnya gue turutin saran anehnya dia itu. Jadi kita buka kaos kita pakai dalam kondisi terbalik, yaitu jahitannya kelihatan kan. Udahlah, karena nggak ada orang juga kan di situ selain kita doang. Kita lanjut turun lagi dengan keadaan pakai baju terbalik kayak gitu. Di situ gue sempet nyebut alhamdulillah, karena nggak lama, selama sejam kita trekking, kita udah turun gunung, berhasil turun dari Merbabu. Karena kita sampai di lahan yang landai, tepatnya di kebun kopi. Jadi pemikiran kita saat itu, kita emang salah jalur, cuman mungkin salah turun di desa lain gitu loh. Karena pas kita tiba di bawah tuh bukan tiba di base camp Selo tempat kita awal nanjak, tapi malah tiba di perkebunan kopi. Dan maksudnya yang bikin kita tenang adalah seenggaknya kita udah turun dari Merbabu gitu kan. Tapi gue ada kepikiran lagi, tapi duit dari sesajen masih ada di kantong lagi. Yaudah, nggak usah diapa-apain dulu, pegang aja dulu, kata Rati gitu kan. Yaudahlah, kita lanjut. Itu siang, situasinya udah siang, lebih ke udah mau sore sih sebenarnya. Cuman matahari masih bersinar terang banget saat itu. Kita telusurin lah kebun kopi itu. Anehnya adalah kok masih nggak ada orang sama sekali. Itu kok kebun bener-bener penuh sama kebun doang, dan cuman ada jalan lebar seginilah kira-kira ya. Cukup untuk 2 orang, dan cuman ada 1 jalan aja untuk ngarahin terus ke depan. Sekarang kita mikir gini, ini jalan cuma ada 1. Kalau misalkan kita lurus ke depan, pasti nanti ngarahin ke pemukiman warga, gitu kan pikirnya. Karena cuman jalan satu-satunya dan kita bingung harus lewat mana lagi, ya udah kita cuman bisa ngikutin jalan itu sampai kita ngerasa sejam lebih kita cuman jalan-jalan aja di kebun kopi, nggak nemu ujungnya. Jadi seakan-akan jalannya itu panjang bang, dan malahan nih kita langsung ketemu sama rumah bambu yang gue lihat di jalur. Tapi posisi itu
banyak di tengah-tengah kebun kopi. Lagi-lagi gue mikir, kok ini pemukiman aneh banget ya saat itu. Karena kita kelamaan jalan situ, otomatis cuman kayak buang-buang waktu dong, mau sore lagi. Gue tuh paling takut kalau udah kemagriban di jalan gitu. Kita kemagriban di jalan, belum nemu tempat neduh atau nggak masih di luar kayak gini, sandekala lah gitu kan. Akhirnya kita ngatur rumah itu, tapi kok kayak nggak ada orangnya, bener-bener sepi. Iya, tapi banyak rumah-rumah, tapi kok sepi. Sampai kita ngerasa capek sendiri dong, karena jalan gak nemu ujungnya. Dan yang bikin aneh adalah, itu kan udah di bawah, tapi kenapa sinyal handphone tuh masih nggak kena. Jadi kita susah banget buat ngehubungin orang atau ngabarin pihak BC kan saat itu. Karena hitungannya berarti kita udah telat turun kan harusnya. Nah, di situ Ratih langsung inisiatif. Fit, kayak kita coba samperin aja di rumahnya, barangkali orangnya lagi pada di dalam. Jadi kita bisa nanya ini kemana sebenarnya gitu kan. Ya udah, diketoklah sama si Ratih. Salah satu rumah bambu itu, rumah panggung itu. Pas diketok, nggak ada yang nyaut sama sekali dari dalam. Sampai akhirnya Ratih inisiatif buat ngintip dari jendela. Pas dia ngintip dari jendela, dia shock. Di situ dia lihat sosok pocong cilik 2 itu lagi berbaring di dalam rumah itu. Di situ Ratih langsung kaget, dia langsung nutup matanya dan langsung lari keluar dari rumah itu. Gue ditinggal sendirian deket situ. Gue samperin Ratih, asli parah, gue takut banget. Dia bilang gitu kan, lu ngeliat apa di dalam rumah itu? Jadi dia lihat katanya di dalam rumah itu 2 pocong cilik itu lagi berbaring di situ. Coba Fit, gue lihat, lu lihat. Untuk beberapa kali gue ngeliat Ratih nangis di pendakian ini kan. Gue nggak tahu harus gimana. Ini kita di mana sih? Dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue pun coba buat tenang, mikir jernih lagi, dan gue bilang, uang yang dari sesajen itu masih ada di sini kan. Jadilah gue pikir uang ini kayak perlu ditaruh di dalam rumah itu. Karena Ratih bilang kan 2 pocong cilik ini katanya ngehantuin dia terus kan. Dan di dalam mimpinya itu pocong ini minta duitnya dibalikin. Ya udahlah, gue inisiatif buat gini aja, uang yang tadi kita mau balikin ke jalur kanan itu kita masukin aja ke rumah itu. Gue nggak berani masukinnya. Di situ akhirnya gue loh bang yang masukin. Gue nggak ngerti sebenarnya gue tuh ada di mana, tapi yang jelas itu tuh kebun kopi, banyak rumah-rumah bambunya. Gue masukin, udahlah, nggak lama habis itu hujan turun tuh. Hujan turun, dan untungnya kita masih megang jas hujan, nggak ketinggalan gitu kan. Kita pakai. Di situ gue lihat Ratih makin habis energinya. Gue nggak kuat jalan lagi, Fit. Ini kita di mana sih, kok nggak ketemu jalan warga? Dia bilang gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi di situ gue maksa-maksa Ratih. Takutnya ya gitu, gue nggak mau kemagriban di jalan tuh. Di situ gue langsung kasih makan. Nih, gue kasih cemilan buat Ratih gini-gini. Karena pas gue pegang, Ratih tuh makin panas badannya. Gue takut dia sempat ketempelan juga gitu loh kan sama sosok hantu ini. Sampai akhirnya gue bisa yakinin Ratih buat ayo kita jalan lagi kan. Oke lah, dia mau jalan lagi. Insya Allah nanti ketemu kok jalannya. Apalagi tadi kita udah balikin kan. Mungkin ini salah satu pertanda nggak sih gitu kan. Ya udahlah, nggak lama selang beberapa menit ketika kita udah taruh uang itu, sosok monyet yang di awal gua lihat, yang berbulu putih itu, tiba-tiba nongol dari balik dahan pohon yang ada sekitar jeruk itu. Gua kaget di situ, itu monyet kok tiba-tiba ada gitu ya. Tapi berkat monyet ini, kita diarahin ke pemukiman warga yang sebenarnya. Jadi si monyet ini tuh kayak ngarahin kepalanya kita gini-gini buat nembus kebun kopi itu. Jadi kita nggak usah ikutin jalur. Dia ngarahin kita buat masuk ke kebun kopi itu, terobos aja gitu. Terobos, nanti kita bakal temu jalannya. Kenapa gue bisa insting ngikutin itu monyet? Karena monyet itu kayak ngasih isyarat dengan kepala gini-gini sambil bersuara. Di situ Ratih sempat ragu. Itu mah kebun kopi, masa ya ada jalan gitu kan? Udah ikutin aja. Lu ngerasa kan di sini kita tuh kayak bukan di tempatnya dari semenjak kita dari pos 2 itu. Akhirnya Ratih mau juga tuh, lemes dengan lemes-lemesnya dia. Gua tarik, ngikutin itu monyet, dan sepanjang ngikutin itu monyet, tahu nggak bang? Sosok anak kecil yang Ratih lihat itu ngikutin dari belakang. Tapi perawakannya itu lebih serem lagi karena di sini gue pun dikasih lihat
mukanya pucat pasi dengan luka di kakinya yang bolong-bolong parah. Borok, hampir tulang putihnya tuh kelihatan. Lari-lari sambil ketawa-ketawa ngikutin Ratih, nunjuk-nunjuk ke perutnya Ratih. Sedangkan gue pikir Ratih tuh udah muntahin isi sajian itu, udah gitu nggak usah diikutin. Gue cuman bisa bantu dengan doa sepanjang perjalanan nembus kebun kopi itu tuh bang, hujan-hujan. Nah, nggak taunya pas nembus-nembus itu, anehnya ya, tiba-tiba aja kita tiba di jalur kanan itu, jalur kanan yang dimaksud. Itu tembusannya ternyata ke situ, pas banget di situ. Dan gak lama si monyet itu langsung dia ngilang. Karena kan kita ngeliat sosok monyet itu di jalur itu kan. Di situ Ratih langsung shock. Dia mulai gak bisa menyangkal sama dirinya sendiri yang tadinya dia gak percaya sama kayak gitu-gituan. Pada akhirnya dia ngalamin sendiri dan itu benar-benar terjadi sama diri dia yang ngalamin kan. Sumpah, tiba-tiba kita bisa nyampe sini. Terus yang pemukiman tadi kita laluin tuh apa sebenarnya? Gak ada orang-orangnya. Di situ gue langsung ucap syukur karena akhirnya bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Dan di situ gue lihat sesajennya masih ada, cuman dupanya udah mati. Gue bilang, Ratih, emang sih namanya kita nggak boleh percaya sama hal musyrik, tapi menurut gue nggak ada salahnya lu minta maaf. Gue gituin. Di situ gue bujuk Ratih supaya minta maaf, tapi gak usah yang berlebihan gitu, sekedar maaf udah ngeganggu gitu kan. Gak lama pas Ratih bilang maaf itu, sosok kakek-kakek yang tadi ngebilangin kita jangan lewat situ, dia muncul lagi. Di depan lo? Nggak di depan, tapi di jalur ini. Jadi kan sesajen tuh di sebelah sini di depan. Si kakek itu di atas jalur, dia nongol lagi sambil ngeliatin kita. Gue bilang ke Ratih, itu. Lu yakin gak itu kakek bukan orang? Bukan, tapi Ratih tuh perem, dia nggak mau lihat. Dia cuma ngeliat sekilas gini. Gak, gue yakin itu bukan orang. Intinya gue udah minta maaf ya, dia bilang gitu kan. Di situ gue langsung bilang kayak maaf ya. Si kakek itu cuman kayak diem ngeliatin kita sambil ngangguk kayak gini. Selang beberapa lama kita permin mata, pas kita buka lagi udah dia langsung ngilang gitu aja. Dan sialnya itu pas kita nyampe di jalur kanan tuh jatuh udah malam bang, udah jelang maghrib. Pastilah. Iya kan. Kita harus lanjutin lagi perjalanan sampai ke pos 1. Sumpah itu capek banget. Mau nggak mau kita harus trekking malam berdua doang lagi. Nggak ada pendaki lain yang turun juga? Nggak ada. Mungkin yang pendaki-pendaki sebelumnya udah turun belum sih? Jadi kita tuh hitungannya telat saat itu turunnya. Sampai ditanyain kok bisa telat. Kita ceritain lah kejadian kita tadi nyasar di kebun kopi gini gitu kan. Ternyata kata pihak base camp, ya emang di sini ada kebun kopi sih, tapi pas kita ceritain nih, tapi nggak ada rumah-rumah bambu yang kayak kalian ceritain, cuman kebun kopi biasa. Dan itu pun jarak dari kebun kopi ke pemukiman itu nggak jauh, cuma 1 kilometer, dia bilang gitu. Sedangkan pas kita nyasar di kebun kopi itu ya, itu kita jalan sejam lebih, udah lebih kali dari 1 kilometer, nggak nembus-nembus ke pemukiman. Di situ kan sempet kayak, masa sih Neng? Iya bang, bener. Oh itu mah pasti ada sesuatunya nih. Jadi kita ceritalah sama salah satu pengelola base camp kalau, oh ya teman saya si Ratih ada sempat ini ngocak-ngocak sesajen kayak gini. Ya Allah Neng, kalau nemu kayak gitu udah nggak usah diganggu, digituin kan. Dan yang bikin sebelnya lagi adalah pas perjalanan mau menuju pos 1 sampai base camp, itu gangguan tuh masih ada aja ternyata. Gue pikir ya udahlah, udah cukup gitu ya, kita kan udah minta maaf, udah balikin gitu. Jadi gue ikut-ikutan dihantuin juga gitu. Namanya malam kan gelap ya, kita otomatis cuman fokus sama jalur. Kalau gue kan kalau mendaki malam tuh udah cuman mau fokus ke bawah, nggak mau lihat kanan kiri ada apa, fokus aja ke tanah sambil nih headlamp ke bawah. Tapi gak lama abis itu, karena ada suatu ngelewatin jalur yang berbatu, otomatis gue harus pegangan dong. Pegangan sama sisi jalur. Itu kan Ratih di depan ya. Ratih di depan. Gue kayak mau jatuh kan. Spontan mau megang pohon yang ada di sisi kanan tuh. Saat itu akarnya gitu kan. Niatnya mau megang akar. Tapi pas gue mau gini, malah tangan dingin nahan gue buat gak jatuh. Kenapa gue bisa ngerasa? Ya orang kerasa lah itu tangan, cuman dingin kan hawanya. Pas udah dipegangin kan sama dia, jadi gak jatuh tuh. Tapi gue langsung lepas gini. Spontan dong, refleks gue nengok. Anjir gak ada apa-apa. Tapi jelas-jelas tadi yang nahan gue tuh tangan. Niatnya mau megang akar tapi malah tangan. Itu sumpah dingin banget bang tangannya. Di situ gue langsung cerita sama Ratih.
nggak mungkin kan tangannya Ratih. Ratih pun cuman kayak, yo David, seenggaknya dia baik mau nolongin lu, dia bilang gitu kan. Kita lanjut lagi turun ke bawah. Nah sepanjang turun ke bawah itu lagi-lagi si Mbak Kunti yang dilihat di Sabana 2 itu ngikutin mulu lagi dari belakang, astagfirullah. Jadi bukan jalan, bukan pelan-pelan lagi ngikutinnya, terbang bang. Wah. Kita istirahat nih, nanti kadang dia tuh seliweran di atas, seret-seret sambil ketawa-ketawa. Ya ketawa Kunti gimana lah. Mungkin kalau orang yang udah bener asli ngedenger suara Kunti, tahulah suara Kunti itu kayak gimana kan. Ketawa-ketawa sambil kayak merhatiin kita terus, ngikutin terus. Itu Kunti ngikutin sampai pos 1, ngikutin. Di situ karena kita belum sholat, yaudah yuk kita sholat malam dulu biar nggak ini banget lah gitu kan. Yaudah gua sama Ratih mutusin buat sholat karena air juga udah habis. Tayamum lah, tayamum. Alhamdulillah pas habis sholat itu nggak ngalamin yang aneh-aneh dulu tuh, sampai ke base camp. Dan alhamdulillahnya si sosok pocong kecil ini nih, yang tadi kata Ratih sempet lihat, itu gue nggak ngelihat. Alhamdulillah gue nggak ngelihat. Tapi pas sampai base camp, katanya Ratih ngelihat lagi. Di base camp? Enggak, pas mau nyampe base camp. Oh. Jadi kita udah nyampe base camp, otomatis kita ninggalin pos 1 itu dong. Hutan belantara lah kan namanya jalur. Nah, si Ratih ngeliat tuh dari balik gapuranya itu, sosok 2 pocongnya itu. Gini aja ngeliatin Ratih. Ngeliatin Ratih dengan tatapan yang tajam. Ratih di situ bisa dibilang hampir mau kesurupan sih, karena dia natapnya terlalu lama. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pas nengok itu Ratih cuma diem aja, badannya agak keras. Di situ gue sempat ada manggil pendaki lain, bang itu teman saya tolong tarik kok dong, kok dia ngelihat ke gapura terus ya. Di situ kan gue nggak ngelihat kan. Nah pas ditarik, wah kenapa tuh? Jangan ngeliat sesuatu, iya bengong mulu gitu kan. Pas ditarik agak keras itu badannya. Mbak dia bengong aja ngeliatin gini ngeliatin ke arah sana, katanya dia ngeliat 2 pocong cilik itu. Dan gak lama pas habis ditarik-tarik dia kayak gitu pingsan. Pingsan langsung dibawa ke BC. Rame lah, itu kenapa pingsan? Kan orang-orang mah mikirnya, oh kecapean kali. Ya gue juga mikirnya kecapean lah. Tapi nggak lama habis itu, alhamdulillahnya Ratih ya emang cuma pingsan doang, nggak nyampe kesurupan atau yang kenapa-napa. Karena pas sadar dia normal kembali. Normal dan cuman bilang, gue tanyalah secara pribadi kan, dia nggak mau kedengeran sama yang lain. Kenapa tadi? Itu pocong tadi ngeliatin gue terus, sumpah gue nggak bisa lepas dari tatapan matanya yang merah nyala gitu. Makanya pas gue liat-liat, gak tau kenapa tiba-tiba gue kayak tersentak dari dalam, tiba-tiba pingsan dan gak tau lah, tiba-tiba gue udah langsung kebangun di sini. Dan semenjak itulah gue lihat Ratih udah nggak begitu sembrono lagi sama semenjak kayak kejadian dengan sebelumnya. babu itu. Dia di situ yang tadinya nggak percaya sama hal-hal kayak gituan, dia langsung percaya. Tapi sebenarnya saat itu Ratih masih aja gitu dengan ngocolnya bilang, nih gue gara-gara naik sama lu nih jadi kayak gini. Ya kan lu juga yang mulai, makanya gue bilang kalau misalkan lu nggak hancurin sesajen itu, mungkin lu nggak bakal kayak gini. Dan masih mending loh kita tuh istilah kata cuman diteror, kita masih bisa balik. Lu nyadar nggak sih sebenarnya segitu tuh kita udah hampir mau masuk desa gaib loh, gue gituin. Untungnya iman kita, istilah kita masih kuat. Terus dia ngebalikin gini, iya sama teori gue lepas baju itu kan, dia bilang gitu. Masih kekeh aja ya. Iya, tapi kayak di situ ya udah, katanya Ratih semenjak naik gunung udah nggak berani ngomong sembrono lagi. Karena sebelumnya dia emang sembrono, tapi pas semenjak di Merbabu kata sama gue, dia jadi nggak berani lagi kayak gitu. Gila, ini perjalanan lu berdua nih gila banget sih. Dari pendakian awal sampai lu turun lagi tuh mengalami kejadian teror yang gila-gilaan ya. Iya, dan gue tuh sempat mikir kenapa sih pas masuk desa gaib gue udah kepikiran gue nggak bisa balik lagi anjir. Oh, udah kepikir kayak gitu tuh, Pit? Iya, soalnya kan ini bukan kali pertama gue ngalamin hal mistis ya. Gue takut, tapi gue juga nggak mau lah itu terjadi berulang kali ya. Namanya udah masuk desa gaib rata-rata agak susah kan. Dari beberapa cerita orang yang ngalamin itu ya. Karena gue yakin gue masuk desa gaib karena desa yang gue sebutin tuh emang nggak pernah ada, cuman kebun kopi biasa dan gak ada rumah-rumah bambu. Dan alhamdulillahnya masih dikasih selamat lah istilah kata gitu, masih dikasih buat balik nggak lama-lama nyasar di situ. Bisa aja kan kita nyasar di situ cuma beberapa jam, tapi kita nggak tahu di penglihatan
orang di dunia nyata maksudnya gitu ya, kita hilang berapa lama kan tuh nggak ketahuan. Biasa kan kayak gitu. Kalau di Iya. pandangan orang-orang indigo ya. Nah nih Fit, ngomongin Merbabu via Selo nih. Jadi waktu itu gue sempat naik Gunung Merbabu nih. Nah memang kan lu sempat ada larangan gak dari pihak base camp kalau jangan sampai turun malam atau naik malam? Enggak ada yang Nggak ngasih ada. tahu. Iya. Padahal kita sampai situ udah turun malam lagi. Makanya pas gue ngeliat cerita lu turun malam, wah ini gokil juga nih, oh, perempuan Oh lagi jadi emang berdua nggak lagi. boleh ya? Kalau gue dulu begitu, nggak boleh. Nggak ada yang ngebilangin bang, asli. Nggak tahu kita. Gua pernah turun malam itu waktu dari naik Wekas turun Selo ketemu malam. Nah, kenapa pihak base camp menyarankan jangan turun malam? Karena waktu itu gue bilangnya ya apaan sih? Ya, turun malam sama aja kan, ternyata ya gitu. Mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah waktu itu. Berarti Ya, emang nggak tahu kalau sekarang masih diterapin kayak gitu atau enggaknya. Kalau waktu itu iya masih gua. berarti kalau ada larangan kayak itu berarti emang ada sesuatunya dong. Ada sesuatu. Iya, Ya yang pasti sebelumnya sesuatunya terjadi. begini dong. Iya, ya makanya kan? makanya dilarang Makanya gitu. dilarang. Tapi sampai sekarang gua nggak tahu masih dilarang atau enggaknya. Kalau lu ngelihat lu 2021 turun malam masih boleh, ya berarti mungkin nggak ada ya. Tapi nggak tahu juga lah. Tapi kan terakhir ke Merbabu gua ada 2002 juga. Tapi 2022 maksudnya. Ikut open trip. Dan itu turun malam juga. Enggak turun malam sih, tapi nggak ada yang bilangin juga. Nggak ada yang bilang juga. Tapi nggak sampai malam. Jadi waktu itu gue naik Selo, nyampe Selo tuh malam, terus gue pengen nge-trek malam, nggak boleh, besok pagi aja, dilarang. Oh, berarti Sumpah sih nggak ada yang bilangin waktu itu loh. Kalau gue naik kayak gitulah ya, pokoknya entahlah kenapa, ya pokoknya gue udah mengalami kejadian yang ganjil lah pada saat itu. Wah gokil itu cerita. Sama gue disesatin, bukan sesat ya, dibaca kok gue jalan di situ-situ aja. Iya, ya kayak gua di desa itu. Iya. Jalan tapi nggak ketemu ujungnya gitu. Iya di situ-situ aja pokoknya. Sampai gue inget banget teman gue sampai kayak keadaan panik banget. Pokoknya udah pasrah, panik, takut gimana sih orang udah kalut kayak gitu. Dia azan tiba-tiba, random gitu aja, azan. Nah gue bertiga kayak gue juga ngerasa takut juga kan, tapi dia azan. Tapi alhamdulillahnya ketika dia azan, kok udah ibaratnya yang tadi nuansa mencekam jadi lebih Mereda gitu ya? reda, lebih rileks. Ya pokoknya itu gokil lah, ceritanya panjang juga itu kalau diceritain, itu cerita lama juga. Merbabu banyak juga ya kisah mistisnya. Gila. Nah, Fit, thank you banget nih, lu udah mau berbagi cerita lu. Ya, sama-sama bang. Nah ini cerita yang udah beberapa kali lu udah ceritain di besok pagi ya. Iya. Dan ini cerita lebih gokil banget di Merbabu, belum lama. Wah ini menurut gua gila sih ceritanya. Nah Fit, tapi sebelum mengakhiri cerita nih ya, lu ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video lu kali ini? Pesan gue sih paling nggak jauh sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Dimanapun kita berada, tetap jaga etika sama kesopanan dan jangan pernah menganggap remeh apapun itu. Oke, saling menghargai lah ya kan. Karena dari cerita lu ini ya tentang si Rat ini ya begitu. Dari awal dia tidak menghargai atau cuek segala macam, ya akhirnya dia tahu sendiri ya kan dampaknya. Kadang terlalu kepo juga nggak baik ya ternyata. Iya bener, segala sesuatu yang berlebihan emang nggak baik. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Ini waktu udah lumayan cukup lama juga. Tadi memang si Fitri datang udah sore. Tag-nya jadi malam karena tadi sempat ada yang bangun-bangun. Maksudnya bangun-bangun rumah ya. Jadi terganggu, ya udahlah kita tag malam. Oke nih Fit, mungkin cukup sekian aja kali ya. Thank you buat lu. Iya bang, sama-sama bang. Thank you buat nih berapa kali nih Fitri kalau udah cerita gokil-gokil banget ceritanya. Dan ini pengalaman yang real dialami waktu di Gunung Merbabu. Oke, dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.